Ya, jadi rumus, Al-Quran itu rumus, resep. Nah, itu yang lebih tepat, resep. Kayak resep bikin bakwan misalkan. Kalau resepnya kita baca-baca doang, masukkan tepung 1 kilogram, tambahkan air 1/4 gelas, kemudian tambahkan mecin, tambahkan ini, udah selesai. Besok baca lagi, masukkan tepung 1 kilogram, tambahkan air 1/2 gram, sampai hafal kita tuh. Oke, besok baca lagi, masukkan tepung 1 kilogram, bakwannya tidak pernah akan kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yursilur riyaha busyran baina yadayhi rahmatih hatta iza aqallat sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Assalatu wassalamu ala al-mab'utsir rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk bersama lagi membahas atau berupaya memahami ayat-ayat Allah yang mulia. Semoga effort kita ini ya, ini menjadi bekal bagi kita pulang kampung ke kampung halaman kita yang sejati, yaitu negeri akhirat. Salawat dan salam senantiasa mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita mati membawa tanda sebagai umatnya, insyaallah ya. Jadi nanti di akhirat bisa ketemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, cita-cita. Jadi kalau kita punya anak tuh ya, biasanya kita punya cita-cita. Rata-rata orang tua kalau ditanya anaknya cita-cita jadi apa, ya, pekerjaan ya, jadi pekerjaan gitu ya. Ada yang bisa share nggak? Kalau Pak Ketua DKM, anaknya cita-cita jadi apa? Yang pertama pengen jadi dokter ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Amin. Semoga terwujud. Yang kedua? Wah, mantap. Sama kayak saya dulu. Saya dulu cita-cita jadi pemain bola. Dia pengen berangkat ke Solo, sekolah bola di Arseto Solo, nggak dikasih sama orang tua. Alhamdulillah akhirnya masuk pesantren. Akhirnya sekarang di sini. Ya, kalau ikut jadi main bola mungkin nggak ketemu Pak Andria dan bapak-bapak semua ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran cuma ada 1 kali cita-cita itu ya. Cita-cita di dalam Al-Quran cuma 1 terhadap anak ya. Terhadap anak itu ada orang tua mencita-citakan terhadap anak cuma 1 kali, cuma 1. Kalau cita-cita kualitatif banyak. Cita-cita kualitatif itu Rabbi rodiya, ya Allah agar jadi anak yang diridhoi, agar jadi orang yang beriman, itu banyak. Tapi ini yang saya maksud adalah pekerjaan, ya, pekerjaan atau apa ya? Bukan pekerjaan sih, ya ini profesi. Nah, profesi cuma 1 kali disebut di dalam Al-Quran terhadap orang tua terhadap anak. Yaitu kita buka Quran surat ketiga ayat 35, surat Ali Imran ayat 35. Ali Imran ayat 35. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 35. Silakan yang punya gadget juga bisa dilihat di ininya masing-masing. Pak Tito, di gadgetnya ada ininya nggak? Ada tafsirnya nggak? Ada, oke.
Nah, hadirin yang dirahmati Allah, nah, inilah kurangnya ya, saya katakan ini berkali-kali saya sampaikan, frankly speaking saja ya, terus terang saja, inilah kurangnya Al-Qur'an kita. Al-Qur'an kita tuh kurangnya ini ya. Sebentar nih tadi saya sampaikan nih. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan Ar-Rahman surat ke-55 31 kali diulang ayatnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terjemahannya keliru. Ya, keliru. Sekarang ini satu lagi, salah satu contoh lagi nih. Ya, betapa miskinnya terjemahan kita sehingga kita tidak mendapatkan makna yang sesungguhnya ya. Kita perhatikan surat ketiga ayat 35 ya. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika istri Imran yaitu Hana ya, iz qalat imra'atu Imran, ketika dia berkata ya, inni saya nazartu, saya bernazar laka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini nazartu laka ma fi batni, apa yang ada di dalam perut saya ini ya, janin ya, fi batni muharraran ya, diambil dari kata harir yang artinya kemerdekaan ya. Di Mesir ada namanya Tahrir Square ya, diambil dari kata hararan. Oke. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau di terjemahan artinya hamba yang mendekatkan diri kepadamu, ya kan? Di terjemahan artinya gitu nggak Pak? Yang bukan terjemahan. Jadi Hana berkata, ya bernazar, ya Allah saya bernazar anak saya ini saya pengen jadikan seorang hamba yang mendekatkan diri kepadamu kan? Mengabdi kepadamu, ya. Padahal maksud dari muharraron itu adalah menjadi merbot. Ya, pengurus masjid DKM. Kalau zaman kita sekarang mungkin DKM, merbot, pengurus masjid. Coba Pak Tito ada tafsirnya ya Pak? Bila tolong dibacakan, itu tafsir apa Pak? Itu ayat 35. Sekarang enak, tafsir sudah ada yang bentuk digitalnya ya. Artinya aja. Arti tafsirnya ya. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berhikmat di Baitul Maqdis. Itu dia. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Iya. Jadi sebetulnya maksud muharraran itu, ya, muharrir itu adalah berkhidmat di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, Masjid Al-Aqsa. Jadi Hana, ya, istri Imran berniat agar anaknya itu berprofesi sebagai pengabdi di masjid. Saya nggak tahu kalau bahasa kita sekarang apa itu ya. Tapi menjadi pengabdi di masjid, Masjid Al-Aqsa. Ya. Tadi saya katakan inilah kurangnya tadabbur terjemahan terjemahan Quran kita. Ya. Coba kalau di situ ditaruh ingin menjadi hambamu yang mengabdi di Masjidil Aqsa, kan enak tuh ya. Orang bisa paham sedikit-sedikit. Oh maksudnya nih mengabdi di masjid. Korelasinya ketemu. Tapi kalau begini kan di awang-awang gitu. Ya, seperti terjemahan dia mengabdi kepadamu, maksudnya mengabdi apa? Mengabdi seperti apa? Padahal maksudnya adalah muharraran itu diambil dari kata harar yang artinya membebaskan, memerdekakan. Sangat dalam maknanya, filosofinya, sehingga tidak hanya sekedar pengurus, kalau bahasa kita ya, saya ambil ke kita sekarang ya, tidak hanya tersemat sebagai pengurus DKM atau merbot, ya, mengurusi masjid secara fisik, tapi mengurusi masjid secara filosofis. Karena filosofi masjid itu adalah membebaskan, nilai-nilai masjid itu membebaskan orang, memerdekakan orang. Maka itu Ribi Ibnu Amir, ya, itu seorang tabi'in di generasi awal di perang Qadisiyah,
ketika beliau ditanya, Islam ini maksudnya apa sih? Beliau katakan, maksud dari Islam adalah litahririn nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Islam ini maksudnya cuma satu, memerdekakan, litahririn nas, memerdekakan manusia, min ibadatil ibad, dari menyembah sesama manusia, disadari atau tidak, menjadi penyembahan kepada Rabb-nya manusia. Ya. Jadi maknanya dalam, ya. Ya, muharrar di situ maknanya dalam, tapi mengabdinya di masjid. Itu sebabnya ketika anak beliau lahir, ketika anak Hana ini lahir, ternyata perempuan. Pada ayat-ayat berikutnya itu, ini saya percepat saja. Pada ayat-ayat berikutnya itu, ternyata perempuan, ya. Beliau yang kemudian kita kenal namanya Siti Maryam, tetap ditempatkan di sebuah ruangan yang adanya di Masjidil Aqsa. Ya. Mihrab namanya. Mihrab itu ruangan seperti ini persis. Ya, di sebelah itu ada mihrab. Mihrab itu terkunci. Maka pada ayat ke-37-nya, ya. Pada ayat ke-37-nya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Nah, itu dia. Setiap kali Nabi Zakaria sebagai gurunya, sebagai guru Siti Maryam ini masuk ke dalam mihrabnya, dalam mihrab Siti Maryam, artinya beliau punya ruangan sendiri, tinggalnya di situ. Tinggalnya di situ, ngurusi masjid. Ngurusi masjid. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min 'indillahi innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Poinnya Bapak yang dirahmati Allah, cita-cita tertinggi yang Allah tunjukkan kepada kita adalah untuk menjadi untuk menjadi pengabdi masjid. Pengabdi masjid. Ya. Tentunya maknanya dalam tadi, ya, tidak sekedar fisiknya, ya, tidak sekedar fisiknya, tapi menyampaikan nilai masjid itu yang muharrar tadi, yang muharrir tadi, ya, yang memerdekakan tadi, sampai keluar, sampai ke semua tempat, kemanapun itu, ya. Dan itu di Baitul Maqdis. Ini yang pertama. Ya. Nanti kita akan sampai kepada rumus itu, insya Allah kesempatan kali ini betul-betul rumus. Mohon maaf nih, saya matiin aja Pak, ya. Soalnya gampang masuk angin sekarang nih. udah agak ini juga, udah agak tua juga nih. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, saya ulangi, satu-satunya cita-cita yang direkam di dalam Al-Qur'an oleh Allah adalah itu. Ya. Maka nanti kita akan sampai kepada kesimpulan sebentar nih, ya, sebelum masuk ke satunya, kita akan sampai kepada kesimpulan, barang siapa yang melakukan ini, ya, itu mustahil miskin. Mustahil miskin. Karena itu cita-cita yang Allah sendiri gambarkan. Al-Qur'an ini kan pola, Bapak Ibu, ya. Enggak ada ibu-ibu, ya. Masih ke bawah yang tadi sore. Al-Quran ini Bapak adalah pola, ya, pola. Kejadiannya nggak akan berulang. Kalau ada namanya, ada tempatnya, nggak akan berulang kejadiannya, persis tidak berulang. Tapi polanya berulang. Ya, jadi rumus Al-Quran itu rumus, resep. Nah, itu yang lebih tepat, resep. Kayak resep bikin bakwan misalkan. Kalau resepnya kita baca-baca doang, masukkan tepung 1 kg, tambahkan air 1/4 gelas, kemudian tambahkan mecin, tambahkan ini, dah selesai. Besok baca lagi, masukkan tepung 1 kg, tambahkan air 1/2 gram, sampai hafal kita tuh. Oke, besok baca lagi, masukkan tepung 1 kg, bakwannya tidak pernah akan kita nikmati. Bener gak? Bakwannya nggak pernah kita nikmati. Oh, tapi berarti nggak boleh Ustadz kalau begitu? Boleh, dapat pahala. Kita baca itu dapat pahala. Tambahkan tepung 1 kg, tambahkan air 1/4, dapat pahala. Ya, dapat pahala. Tapi tujuan dari adanya resep itu adalah agar kita bisa menikmati bakwan goreng. Kalau perlu ada cabai rawitnya.
Ya, biar lebih enak. Kok bapak nggak ketawa sih? Serius ya, serius Pak. Lagi mikir ya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, itulah Al-Quran. Al-Quran itu resep, ya, resep. Seperti resep makanan itu tadi. Seumpama seperti itu. Jadi pola, resep kita ambil ke dalam kehidupan kita dan janji Allah, ya, janji Allah tidak pernah meleset. Janji Allah, kalau Allah meleset siapa lagi yang bisa kita pegang janjinya, gitu kan? Siapa lagi yang bisa kita? Maka itu judulnya amat berani, yaitu membeli kesulitan hidup dengan Al-Quran. Ya. Gimana caranya? Ya, membeli kesulitan hidup. Oke, itu yang pertama, langkah pertama. Sekarang kita buka langkah yang kedua, surat 105. Tadi dibacakan oleh imam kita surat 104, yaitu surat Al-Fil. Ini masih bersambung dari surat Al-Fil, yaitu surat Quraisy, ya, Quraisy. Surat 105. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 4. Hadirin yang dirahmati Allah, saya yakin kita banyak sudah hafal semua ya surat Quraisy itu ya. Li ila fi Quraisy ila fi rihlatasy syita'i was shaif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dalam surat Quraisy itu ada 2 kali kata-kata alafa disebut ya. Alafa ada 2 kali disebut. Ini tadi yang pertama ya. Nanti kita akan ketemu kenapa 2 ini kita bawa di awal. Alafa. Ada 2 kali kata alafa ya. Alafa itu artinya bertaut. Ini. Lembut bertaut untuk dua hati, itu namanya alafa. Kalau satu saja itu bukan alafa ya. Maka itu kita buka misalkan Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-100 berapa tuh ya? 103 ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ya. 103 apa 104 tuh ya? 103 ya, 103. Fa'alafa baina qulubikum. Maka kami satukan hati kalian. Fa'alafa baina qulubikum. Demikian pula Quran surat ke-8 Al-Anfal ayat ke-63 ya. 63 apa 64 ya. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim wallahu alafa bainahum ya. Ayat 60 berapa? Ayat 63. Ayat 63. Kalimat Allah wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Alafa ya. Jadi lembutnya hati dan menyatu, bertaut, itu alafa. Nah, uniknya hadirin yang dirahmati Allah ya, uniknya dalam surat Quraisy itu ada 2 kali kata-kata alafa, dan itu yang hanya yang ada yang punya surat yang punya 2 kali kata alafa cuma surat Quraisy. Ya, cuma surat Quraisy. Di dalam Al-Qur'an ini semua itu penting. Titik, koma itu penting. Penyebutan 2 kali, penyebutan duluan, penyebutan belakangan itu penting untuk mengetahui makna yang sebenarnya, ya. Jadi ada rahasia kenapa dia disebut 2 kali dan hanya di surat Quraisy. Ya. Surat Quraisy. Oke, dalam satu barisan yang masih sama. Kalimatnya begini. Li'ilafi Quraisy. Ya, li'ilaf fi Quraisy, ya, ilaf. Li itu lam li ghayah, lam li uqubah, ya. Ada 4 makna lam di situ, tapi yang kita ambil satu saja, lam li ghayah. Li'ilafi Quraisy. Jadi ada lam, jadi lam alif, li'ilafi Quraisy. Agar untuk ya, lam li ghayah artinya tujuan, lam ini ada untuk tujuan juga lam li uqubah, tapi tidak perlu kita bahas karena terlalu besar spektrum pembahasannya. Lam li ghayah saja. Jadi Allah memulai kalimat itu dengan li'ilafi Quraisy, untuk
melembutkan hati orang-orang Quraisy. Ya. Liila fi Quraisy. Kalau di terjemahan artinya apa, Pak? Ya, oke. Jadi kita belajar sedikit-sedikit dulu ya. Ini kita geser dulu nanti supaya maknanya ketemu. Maksud saya terjemahan kita geser dulu sebentar, nanti baru kita cocokkan setelah kita belajar satu persatu dari makna katanya. Liila fi Quraisy, untuk agar lembut menyatu hati orang-orang Quraisy. Oleh karena itulah maka para mufassir ya, banyak mayoritas mufassir mengatakan bahwa surat Quraisy itu bersambung dengan surat Al-Fil. Maksudnya kejadian pasukan bergajah itu Allah jadikan agar hati orang Quraisy lembut. Ya. Liila fi Quraisy. Oke. Mohon sabar sebentar, ntar kita sampai nih apa maksudnya dan apa kaitannya dengan pembahasan kita malam hari ini. Liila fi Quraisy, oke? Kemudian yang kedua, ilaf lagi dari kata alafa lagi. Ilafihim, ya, agar mereka juga lembut lagi. Rihlatasyita'i was-saif. Agar hati mereka tambah lembut lagi 2 kali, maka kami berikan privilege, keistimewaan kepada mereka. Mereka bisa berdagang baik di waktu dingin maupun di waktu musim panas. Tidak ada yang bisa berdagang seperti itu kecuali orang-orang Quraisy. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, langsung cepat di sini, langsung cepat itu ya, muncul sebuah keistimewaan yang sifatnya ekonomi, duit, bisnis. Ya. Orang Quraisy saja yang mampu berdagang di waktu musim dingin dan musim panas. Kabilah lain tidak mampu, tidak berani kabilah lain itu. Kenapa? Karena takut dirampok, takut diambil, takut macam-macam. Tapi orang Quraisy mereka bisa berdagang di waktu dingin dan di waktu panas. Kenapa? Karena orang-orang takut kalau macam-macam dengan orang-orang Quraisy. Kenapa? 40 tahun sebelumnya ada sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa pasukan bergajah. Jadi gak ada yang berani sama orang-orang Quraisy. Itu tadi ilaf yang pertama berhubungan dengan ilaf yang kedua, ya. Agar lembut hati orang-orang Quraisy. Pertanyaannya begini. Oh sebentar, sebelum sampai ke situ, Quraisy, hadirin yang dirahmati Allah, itu nama Quraisy diambil dari sebuah skema bahasa Arab, ya, skema nahwu di dalam rumus bahasa Arab, yaitu namanya ismun shaghir, ya, ismun shaghir. Ismun shaghir itu gini. Ada kata-kata misalkan Hasan. Hasan itu artinya kebaikan, ya. Ditambahkan ke dalam kata Hasan ini huruf ya. Ini ismun shaghir. Menjadi Husain. Nah, itu. Husain. Jadi Husain itu adalah kebaikan yang kecil. Makanya biasanya kalau ada anak pertama namanya Hasan, anak kedua namanya Husain. Hasan, Husain. Ya. Abdu gitu juga. Ubaid kecilnya, tambah ya. Nah demikian pula Quraisy. Ya. Quraisy itu ismun shaghir. Wah ini. Quraisy itu adalah ismun shaghir dari Qarasha. Qarasha. Ismun shaghirnya tambah ya di sini. Jadi Quraisy. Ya, Quraisy. Apa itu Qarasha? Hadirin yang dirahmati Allah, ada 2 maknanya. Yang pertama, binatang paling buas di lautan, ya. Di lautan itu disebut Qarasha. Qarshun, yaitu semacam hiu paus, ya, yang akan melahap siapa saja, itu namanya Qarasha. Nah, Quraisy itu yang kecilnya, kira-kira begitu, ya. Ini menunjukkan betapa sifat dan tabiat mereka itu betul-betul kasar sekali, ya. Yang kedua, makna yang kedua, Qarasha itu artinya uang receh. Uang receh itu Qarash, ya. Qarash itu uang receh, ya. Jadi Quraisy, ya, itu seperti uang receh, dikit gitu ya, kecil, tapi kalau bersatu menjadi jumlah yang besar.
Itu Quraisy. Ya. Dua makna itulah arti dari Quraisy. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, maksud saya begini, Allah itu betul-betul mencontohkan sesuatu yang sangat ekstrim di dalam Al-Quran, lagi-lagi agar kita mendapat polanya dan kita betul-betul bisa mengambil ke dalam pelajaran kita. Orang sekeras Quraisy saja, ya, itu sanggup ditaklukkan, dilembutkan hatinya. Ilaf tadi itu, ya, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita iwas saif. Apalagi kita, ya, asal kita ambil polanya, ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, rahasianya adalah, ya, rahasia dari ilaf 2 tadi itu adalah, pertanyaannya kan gini ya, kok orang Quraisy tuh kayak dimanja banget sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai pengen banget Allah tuh supaya hati mereka bertaut. Akhirnya dijaga betul dari pasukan bergajah itu, ya. Pasukan bergajah itu zaman dulu, ya, itu adalah seperti Amerikanya sekarang. Nah, Bapak-bapak bisa kebayang kalau Amerika datang nyerang ke sini, ya. Dan itulah yang terjadi ketika itu. Ya, tapi Allah jaga sedikit pun tidak tersentuh Baitullah. Ka'bah itu nggak tersentuh sedikit pun. Ya. Nah, itu semua untuk melembutkan hati orang Quraisy. Salah satu maknanya. Li'ila fi Quraisy. Yang kedua, mereka bisa punya benefit ekonomi yang sedemikian luar biasanya untuk melembutkan juga hati mereka. Kenapa Allah pengen banget supaya mereka lembut hatinya? Kenapa Allah treatmentnya sebegitu care-nya kepada orang-orang Quraisy itu? Jawabannya cuma satu. Ya. Falyabudu rabbahazal bait. Karena di sana mereka menjaga Baitul Atiq. Itu Ka'bah, Masjid Al-Haram. Ya. Sini Masjidil Aqsa, sini Masjid Al-Haram. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Masjidil Aqsa, Masjid Al-Haram. Ya, Al-Haram. Jadi segitunya Allah memberikan keistimewaan kepada orang Quraisy, ya. Saya kalau cerita orang Quraisy ini luar biasa, Bapak, ya. Bapak-bapak pasti tahu Syekh Sudais, ya. Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, bukan hanya imam, beliau itu adalah presiden dari Haramain, gitu ya. Sebetulnya jabatan presiden Haramain itu setara dengan raja tuh, ya. Ya, ini jatuh kedudukannya itu, ya. Cuma berbeda posisi saja. Syekh Sudais itu, hadirin rahmati Allah, adalah orang yang sangat kaya raya. Syekh Sudais itu, ya, kaya raya. Ya. Salah satu yang jalur bisnisnya adalah menjual parfum Syekh Sudais. Dan luar biasanya yang beli itu harganya bisa ratusan juta, yang asli parfum Syekh Sudais, ya, ratusan juta, miliaran, orang bersedia bayar. Padahal wangi parfum itu juga kita temukan di tempat-tempat yang lain, ya, parfum Syekh Sudais itu, ya. Tapi begitulah privilege yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy, ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, maksud saya begini, Pak, cepat ya, maksud saya begini. Dua ini rumus. Mustahil miskin kalau kita ikuti rumus ini. Mustahil miskin. Ya. Nah, dalam kehidupan kita, tadi kan saya sudah katakan ini maknanya dalam, nggak sekedar menjadi fisiknya saja, fisiknya termasuk tapi tidak cuma sekedar fisik. Demikian pula ini menjaga Masjidil Haram itu bukan hanya fisiknya saja, tapi juga psikologisnya, filosofisnya. Zaman kita sekarang isi masjid itu adalah Al-Qur'an. Dari mana tahunya? Silakan kita buka surat Al-Hajj, surat ke-22. Nah, ini jadi kita ketemu polanya. Surat ke-22, ya. Surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat yang ke-40. Surat 22 ayat 40. Surat Al-Hajj ayat 40. Quran surat 22 ayat 40.
Nanti penjelasannya Quran surat ke-54 ya, ayat ke-17, 22, 32, dan 40. Kita perhatikan kalimatnya di situ. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbuna Allah. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu. Nah, itu dia kalimatnya ya. Wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Sifatnya masjid itu adalah yuzkaru fiha ismullahi katsira. Tempat di mana zikir kepada Allah paling banyak di situ. Ya, saya ulangi kalimatnya. Wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Ya, yuzkaru fiha ismullahi katsira. Apa itu zikir kepada Allah? Apa itu zikir kepada Allah? Surat 54, surat Al-Qamar. Ya, surat Al-Qamar. Ar-Rahman kan 55 ya. Ini 54 sebelum Al-Qamar. Ya, sebelum Ar-Rahman maksud saya, yaitu surat Al-Qamar. Ada 4 kali disebut di situ, yaitu pada ayat yang ke-17, 22, dan kemudian 32 dan 40. 4 kali disebut. Kalimatnya walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Demikian pula Quran surat ke-29 Al-Ankabut, ayat 45, 29, 45. Ini juga banyak dilakukan di dalam masjid. Wala zikrullahi akbar. Salat. Dan salat itu jiwanya adalah Al-Qur'an. Quran surat ke-17 mulai dari 78 sampai 82. Salat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya. Untuk salat subuh Allah pakai langsung ke dalam inti dari salat, yaitu Quran. Qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Kesimpulannya, Bapak hadirin rahmati Allah, mohon maaf kalau terlalu cepat ya. Saya ingin menyampaikan semua sebelum azan Isya. Kesimpulannya adalah berkhidmatlah kepada masjid dan berkhidmatlah kepada inti dari masjid, yaitu Al-Quran. Anda tidak akan miskin. Tidak akan miskin. Muncul pertanyaan, Ustadz, saya udah puluhan tahun ngurusin masjid, saya udah puluhan tahun ngurusin pesantren tahfiz Quran, tapi hidup saya susah, Ustadz. Kenapa ya? Nah, ada kunci kedua nih. Ya, ada kunci kedua. Kita lanjutkan surat Quraisy ya. Kita lanjutkan surat. Falyabudu rabba hadzal bait. Kalimat ini luar biasa. Itu menyita banyak lembaran-lembaran kitab tafsir para mufassir untuk membahas kenapa ada kata-kata Rabb di situ. Rabb hadzal bait. Ya, Rabb hadzal bait. Dan intinya adalah, Bapak hadirin yang dirahmati Allah, selama kita tidak bisa membersihkan khidmat kita hanya kepada Rabb hadzal bait, maka semua privilege itu gugur semuanya. Gak dapat. Ya. Kenapa? Karena orang kalau sudah ngurusin masjid, sudah ngurusin Quran, ya, bertahun-tahun, ya, sebagai seorang manusia biasa akan timbul tuh nanti tuh. Wah, ini saya dulu, kalau bukan saya, wah ini saya. Gitu. Manusia itu, ya, manusia. Ya. Wah ini warisan saya, wah ini tanah di atas tanah wakaf kakek saya, wah ini anu. Kata Allah, Rabba hadzal bait. Robnya rumah ini. Tes. Wah,
Ada yang sabotase apa enggak nih? Tes. Nah, baik lagi. Baik. Jadi falyabudu robba hazal bait, ya. Robba hazal bait. Jadi pada gilirannya nanti, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita sudah berkecimpung, menyemplungkan diri kita, itu khidmat itu apa saja ya? Apa saja? Misalkan begini, ada orang, Ustadz termasuk khidmat enggak? Saya titipkan anak saya belajar di pesantren supaya mempelajari Al-Quran. Khidmat. Tapi pada perjalanannya nanti akan ada godaan-godaan, ya, godaan-godaan kepada rumahnya itu atau isi ilmunya itu. Ya. Itulah yang amat berat dilalui oleh orang-orang yang berkhidmat. Sudah hafal berapa juz? Oh, alhamdulillah sudah 5 juz. Naik. Bangga. Ya. Gede hidungnya gitu ya. Wah, hebat, sekarang sudah ini. Ya, dengerin dong bacaannya, coba dengerin. Naik ininya. Kebanggaannya. Hilang privilege. Robba hazal bait. Ya. Robba hazal bait. Ya. Wah, ngurusin masjid, iya. Udah berapa lama? Oh, dari pertama, Pak. Kalau nggak ada saya ini hilang privilege-nya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini saya sampaikan itu karena cinta, ya. Karena yang menunggu di balik itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Itu udah Masya Allah, ya. Saya cuma bisa cerita aja, luar biasa yang menunggu di balik. Jadi begini ya, saya baru tahu sekarang, hidup itu ada 3. Ya, hidup itu ada 3. Pertama, hidup itu begini nih, 3 cabang. Pertama, hadirin yang dirahmati Allah, ada orang yang menjalani hidup dengan sangat sulit sekali. Sampai rela harus korupsi, harus mencuri, harus menipu, harus membunuh orang, itu preman-preman itu kan, demi uang. Harus pasang badan di parkiran di mana, sangat sulit hidupnya. Sulit sekali hidupnya. Yang kedua, ada yang sedikit sulit hidupnya. Nih, sedikit sulit. Ini adalah orang-orang yang bekerja dengan halal, banting tulang, berangkat pagi, pulang malam, nggak ketemu anak, besok pagi sudah berangkat lagi. Sampai-sampai anak keliru, ini om apa bapak? Sedikit sulit hidupnya, tapi halal. Ya. Tapi ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga. Hidupnya senang. Ini golongan yang ketiga. Ya. Senang. Hidupnya senang. Nggak susah. Nggak perlu effort yang banyak. Ya. Tapi Allah antarkan. Allah mudahkan. Allah berikan. Saya punya guru, saya pernah cerita ke Pak Andrea. Guru saya namanya Ustadz Khairul Muttaqin, Kiai Haji Khairul Muttaqin. Sekarang memiliki pesantren di Depok Timur ya Pak Andrea ya, Depok Timur, Madinatul Quran namanya. Dulu ketika beliau pertama datang dari Jepara ke Depok, ya, muridnya masih sedikit, termasuk saya. 3 orang dulu muridnya, termasuk saya. 2 tahun, dulu beliau nggak punya apa-apa. Ya, berangkat dari Jepara itu nggak punya apa, cuma punya Quran saja. Beliau hafiz Quran 30 juz, bacaannya enak, penguasaan tafsirnya bagus. Ya. Saya belajar kepada beliau. Kira-kira 2 tahun lah seperti itu ya, nggak ada apa-apa, nggak ada. Semua masih biasa-biasa aja. Naik motor Jialing, Jialing, saking murahnya tuh ya, sanggup dibeli oleh beliau. Nggak punya uang, masih bujangan waktu itu, bujangan. Nah 2 tahun setelah itu, ya qadarullah beliau diminta memimpin sholat tarawih di sebuah yayasan di Depok Timur, ya. Yang dikelola oleh seorang ustazah namanya Ustazah Yoyoh Yusroh. Adiknya Ustazah Yoyoh Yusroh ini lagi datang ke
Indonesia dari Amsterdam, tinggal di Amsterdam gitu ya, tinggal di Amsterdam. Dengar bacaan Ustadz Khairul Muttaqin, tersentuh beliau. Langsung beliau minta, bisa nggak tahun depan beberapa hari sholatnya tarawih di Amsterdam, semua biaya dibiayai. Ya. Berangkatlah tahun depan tuh. Ya. Dari janji cuma 4 hari apa 5 hari sampai sekian belas hari, ya, baru pulang ke Indonesia. Nggak cukup, tahun depan lagi, tahun depan lagi, tahun depan lagi, tahun depan lagi, sampai akhirnya 30 hari beliau di sana. Ya, berikutnya 30 hari di sana. Sampai sekian puluh tahun selalu Ramadan di Amsterdam, ya. Pulang-pulang ada orang-orang memaksa untuk beliau menerima uang. Jumlahnya puluhan miliar. Ada yang dirahmati Allah. Puluhan miliar. Sehingga kalau bapak-bapak sekarang lihat pesantren beliau ini lagi dibangun lagi, dibangun lagi, ya. Kita bingung, duit dari mana? Duit dari mana? Itulah. Saya tahu persis orangnya seperti apa. Tahu banget saya. Orang itu biasa sekali, nggak mau. Ada ini tuh nggak mau. Padahal itu ilmunya luar biasa. Ya, ilmunya luar biasa. Jadi, Robba hazal bait. Begitu juga bacaan yang dilantunkan itu masuk kena ke hati. Ya, istilahnya syauk dalam bahasa Arab itu. Apa? Rasa, ada rasanya. Ya, rasanya. Ya, gitu. Ada yang bisa baca dengan nada yang naik turun, jungkir balik gitu ya. Tapi tidak berasa. Ada lagi yang nadanya biasa-biasa tapi berasa, seperti Syekh Bandar Balela itu ya di Makkah itu, bacanya biasa saja. Nggak ada yang terlalu bagaimana, tapi betul-betul rasanya merontokkan jiwa kita tuh. Ya, ya. Syekh Sudais, suaranya kan melengking. Ya. Suara Syekh Sudais itu termasuk suara yang tidak bagus, tidak mikrofonis. Suara Syekh Sudais itu. Tapi beliau menjadi Imam Masjidil Haram, tidak tergantikan. Kenapa? Karena ada rasanya. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, begitu yang baca Syekh Sudais, rasanya tuh bertambah khidmatnya tuh, teng gitu ya rasanya. Waduh, enak sekali. Ya. Syekh Bandar Balela begitu juga. Ya. Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah, rahasianya adalah Robba hazal bait. Membersihkan. Orang-orang yang sudah akan berkecimpung di sini nanti, ya, itu godaannya luar biasa. Ya, godaannya itu adalah tadi kebanggaan diri, ya, kemampuan kita itu menjadi berhala bagi kita. Ya, kemampuan kita, kebisaan kita, achievement kita itu menjadi berhala bagi kita. Tapi ketahuilah, begitu kita bisa melampaui itu semua, ya, tetap kepada Robba hazal bait, ya. Robnya tuh masjid ini, lampaui masjid ini. Sampaikan kepada Robnya, jangan kepada masjidnya. Achievement apa yang Anda dapat? Nggak ada apa-apa saya. Rob masjid inilah yang segalanya. Ustadz punya apa ilmunya? Nggak ada apa-apa saya. Rob pemilik Quran inilah yang segalanya. Ya. Dan itu jangan cuma sekedar lip service. Tanamkan di dalam jiwa kita, jadikan dia karakter kita. Akan terbuka betul-betul. Saya katakan mustahil miskin. Gak mungkin Allah membiarkan orang seperti itu miskin. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya, gak mungkin. Ya. Makanya Ustadz Khairul Muttaqin itu orangnya petantang-petenteng aja begitu ya. Ya gini-gini aja. Jalan sana jalan sini, kalau ketemu orang ya orang nggak tahu kalau beliau itu Ustadz Kiai, tapi duitnya banyak sekali. Tanpa kerja, tanpa apa-apa. Banyak lagi kisah-kisah lain, hadirin yang dirahmati Allah, yang ajaib. Kenapa? Karena Allah lah pemilik semuanya. Maka itu surat Quraisy itu ditutup dengan apa? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang memberi makan dan mengamankan. Masya Allah, itu mahal sekali Pak. Termasuk dalam keamanan itu adalah, rasa aman itu adalah rasa secure kita dari ekonomi. Termasuk itu. Itu kan yang paling utama. Coba kalau bapak-bapak pulang ke rumah,
tanya sama istri, apa yang paling dia takuti? Yang paling dia takuti adalah secure dari sisi ekonomi. Unsecure, insecure. Ya. Bulan depan udah ada ini belum gitu. Ya. Janji Allah allazi at'amahum min ju' secara fisik dan secara psikologis, khauf. Termasuk di dalamnya adalah jaminan tadi itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Wah, luar biasa, Pak. Luar biasa. Ini bukan ngaji kita malam ini nih, jangan cuma sekedar jadi resep tanpa kita bikin. Jadikan dia bakwan. Ya. Goreng, makan, nikmati. Ya, resepnya sudah ada sama kita. Ya, jangan cuma jadi resep saja. Ya. Kalau perlu petik cabenya, ya, siapin dia buat makan bakwan ini supaya enak gitu. Karena Allah menjanjikan privilege itu kepada kita semua. Polanya ada di dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Karena sudah masuk Isya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.